just show her a little. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang prinsip dasar berpikir dalam berfilsafat dakwah. Di dalam prinsip dasar berpikir dalam filsafat dakwah itu ada dua poin yang penting. Yang pertama yaitu berpegang teguh kepada etika ulul albab. Di dalam surat Al-Imran ayat 160 yang berbunyi Inna fi khalaqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan antara langit dan bumi dan pergeseran antara siang dan malam itu terjadinya tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berakal. Jadi kesimpulan masuk dari ayat tersebut ialah mereka itu yang disebut orang-orang yang dapat mendalam potensi dirinya itu dapat berpikir tentang alam ini. Nah, mereka itu disebut dengan ulul albab. Siapakah orang-orang ulul albab itu? Mereka ialah orang-orang yang dapat berpotensi fikir dan potensi zikir dengan secara tawazun atau seimbang. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu memahami, memikirkan, menghayati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai segala potensi dirinya sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Penggunaan akal manusia untuk berpikir bermulai dari rasa ingin tahu yang ada di dalam diri manusia tentang berbagai fenomena yang ada dalam dirinya maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Menurut Jalaluddin Rahmat, setiap proses berpikir yang dilakukan oleh manusia akan melibatkan semua proses sensasi, persepsi, dan memori. Adapun beberapa metode berpikir dalam filsafat dakwah, yaitu yang pertama ada berpikir deduktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang umum dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua ada berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada berpikir analogis. Berpikir analogis adalah mengambil kesimpulan dengan cara menggantikan apa yang diusahakan untuk dibuktikan dengan hal yang serupa namun lebih dikenal. Yang terakhir ada berpikir komparatif. Berpikir komparatif adalah mengambil kesimpulan dengan cara menghadapkan apa yang akan dibuktikan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan dengannya. Nah, jadi kesimpulannya makalah kami ini menyoroti tentang pentingnya prinsip dasar dan metode berpikir dalam filsafat dakwah dengan fokus pembebasan berpikir, pembahasan karya ilmiah serta kebebasan dalam berargumen. Adapun prinsip dasar dalam dakwah itu meliputi etika ulul albab, pemahaman ayat-ayat Allah, serta metode rasional dan realistis. Lalu adapun metode berpikir dalam dakwah ini sejalan dengan filsafat umum. Nah, di antaranya itu meliputi deduktif, induktif, terus analogis serta komparatif. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tersebut. Jadi jawabannya itu yang pertama, caranya dengan kita sebagai ulul albab itu menggunakan tutur kata yang baik, sopan dalam menyampaikan gagasan kita. Nah, cara yang kedua yaitu kita tidak boleh melukai perasaan seseorang dan menyinggung perasaan seseorang. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain untuk kita mendengarkan dia
atas pendapatnya atau gagasan dia yang kita hargai pendapatnya tersebut. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Nah, yang pertama itu ada kontekstualisasi. Nah, maksudnya itu agar pendakwah dapat memahami konteks sosial, budaya, dan teknologi di zaman modern. Yang kedua itu ada pemikiran yang kritis. Maksudnya itu agar pendakwah dapat berpikir kritis tentang isu-isu yang kontemporer. Lalu yang ketiga itu ada akuntabilitas moral. Nah, maksudnya ini akuntabilitas moral ini agar menekankan agar pendakwah memiliki etika dalam berdakwah. Lalu yang keempat itu ada menggunakan alat komunikasi yang modern seperti sosmed. Lalu dengan demikian filsafat dakwah ini dapat membantu para pendakwah dalam menangani perubahan di zaman modern ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Berpikir deduktif dapat diaplikasikan dalam filsafat dakwah dengan cara mengajukan kritik atas makna suatu fakta, pengalaman, atau rumusan yang telah ada. Selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih terperinci.